Jadi selamat siang. Hari ini kita topiknya mau bahas tentang interior Hotel Fem Jayapura ya, yang barusan jadi ya ternyata ya. Nah, ini kebetulan ada project arsiteknya nih, Pak Werison Wijaya, sekaligus dengan Pak Andri Syawalza dari Parador ya. Nah, jadi sekarang mungkin bisa langsung dimulai aja cerita-ceritanya lah. Ini kan kebetulan hotelnya juga baru jadi ya. Mungkin kita satu-satu dari bawah aja ya. Pertama lobby kan kita ini dari Parador emang konsepnya apa ya, seperti Hollywood gitu ya Dri ya dulu. Betul. Ya jadi emang semua ruangan ini kita sedikit banyak berhubungan sama film atau Hollywood atau apa. Jadi pertama seperti di lobby aja kita udah mulai desainnya itu kayak set film lengkap dengan perlengkapan yang biasa dipakai, kursi director yang lipat ini, terus kadang-kadang beberapa furniture-nya agak-agak apa ya, bisa dibilang fungsional, bisa juga dibilang agak industrial ya, besi gitu, kabelnya agak kelihatan ya expose. Terus apa ini foyer-nya juga seperti dibuat kayak red carpet ya, apa kesannya kayak apa ya, kayak glamour mungkin ya tempatnya. Dibuat ada background-nya, permainan background, ada lighting-nya. Ini kita bicara presiden peruangannya, perbagiannya dulu ya, kayak di sini reception. Kalau kita ambil yang dekat sama interior of the room, biasa lampunya kan pakai lampu yang satuan seperti ini ya. Ini diambil juga untuk bagian dari ruangannya. Nah kalau ini lebih pengen nampilin suasana yang lebih santai sih, lounge-nya bukan kursi-kursi yang sofa besar formal gitu. Jadi biar lebih santai aja ruangannya gitu. Jadi, ini berarti disediain sendiri dari Femnya ya, mobil-mobil ini ya. Berarti maksudnya kan owner hotel nggak nyari sendiri mobilnya kan? Waktu itu gimana? Ya barengan sih. Bisa pilih-pilih ya. Iya. Mobil-mobil lama ya mungkin ya, kalau mobil di film. Kalau di film banyak sih mobil kayak iklannya Walmart terakhir itu kan dia banyak pakai mobil-mobil kan yang merepresentasikan kalau dia Walmart nanti bakal drive thru gitu kan. Jadi dia pakai mobilnya Batman ya kan, mobilnya Ghostbuster gitu. Kalau di sini kan karena ada fungsi souvenir shop ya kalau nggak salah. Jadi emang awalnya VW Kombi kan paling besar ya, bisa muat banyak ya. Ya merchandise ini itu. Jadi ya emang awalnya rencananya VW Kombi, tapi sambil seiring berjalannya waktu susah didapat dan mungkin lebih mahal juga ya VW Kombi. Lobby ya ini kita kayak main-main cahaya sebenarnya ya, warna, pola-pola gitu yang kira-kira mendekati sama konsep keseluruhannya. Nah ini yang furnishing yang tadi ya, ini kan sangat film banget ya kalau lihat komponen-komponen atau benda-benda ini. Dulu tuh ada kesulitan nggak ya, Dri, untuk dapetin furniture yang kayak begini? Kalau kayak kursi terus kayak yang bisa dibikin sih kita ya itu nggak terlalu ribet ya. Tapi kayak yang si lampu-lampu seperti ini sih beberapa ada yang masih gampang nyari kan, ini perlengkapan untuk di studio film, sebenarnya studio foto gitu ya. Sebenarnya beberapa item yang masih memungkinkan sih bisa, tapi kalau kayak si kamera sih agak sulit ya. Jadi itu mungkin jarang kita masukin. Kamera vintage gitu cari di mana ya? Iya, itu agak susah kalau itu. Kalau yang lain sih masih bisa di toko masih pada jual gitu. Kayak di Informa dan sebagainya sih masih ada jual kayak si lampu-lampuan gitu ya. Lampu vintage lah ya, atau lampu-lampu kayak gini, studio foto jualnya. Kamera ini menarik. Iya. Itu kalau di Jakarta di jalan apa itu yang toko-toko barang antik semua mungkin ada. Jalan Surabaya.
soal furniture juga ini kan ada penyesuaian ya. Dulu kita kalau nggak salah kursi director ini kita pakai buat di kamar ya. Cuma akhirnya nggak jadi kita pakai karena bahannya khawatir gampang rusak ya. Kalau nggak salah. Akhirnya dipakai yang mana ya? Saya lupa. Akhirnya bukan kursi director begini, pakai kursi biasa sih. Soalnya director's chair gini kan biasa bahannya kayu gitu ya. Jadi kayu dan fabric gitu. Dari owner tuh nggak mau ini kayaknya gampang patah deh sama gampang kotor kan fabric. Akhirnya dia ganti tipe yang lain. Ini sih kalau dari 3D-nya kan kita desainnya begini ya, itu yang tadi rencana awalnya untuk souvenir shop-nya itu pakai VW kombi, terus ada tempat-tempat duduknya yang seperti beanbag, lebih santai, terus desain ruangannya juga seperti kayak shop front-nya bioskop di luar sana kan now showing apa gitu, terus gambar posternya siapa artisnya. Kalau ini jadi semacam penyambutan kali ya sama promonya apa sih di hotel ini. Terus ya ini yang konsep red carpet-nya tadi. Dengan pertimbangan kayak gitu dari operator it's okay ya, misalkan ada yang nggak semuanya harus ada atau gimana gitu. Soalnya kendala lapangan juga sih ya, jadi mau nggak mau ya kita harus bernegosiasi dengan itu ya. Iya. Itu ada ininya nggak sih konsepnya, dia namanya Pops? Dari popcorn. Okay. Popcorn, ya popcorn. Oke. Untungnya dulu pas kita ajuin konsep ini nggak keberatan ya. Karena emang ya konsepnya emang ke arah raksasa juga sih, jadi nggak terlalu gimana gitu. Iya. Dulu kita sih pilih ini karena film yang ikonik, ada kata-kata yang berhubungan dengan makanan ini ya, Breakfast at Tiffany's. Jadi suasananya juga kita ngambil agak-agak vintage, zaman-zamannya Audrey Hepburn gini, yang agak-agak klasik mungkin ya, klasik Amerika gitu ya. Ini Amerika 50-an kali ya? Ya. 50 atau 60-an, nggak tahu gitu. Ya, kita belum lahir aja ini mah. Ya konsepnya, soalnya ini kan ya tempat restoran ini untuk sarapan yang buffet ya. Jadi kan buffet itu sebenarnya kita nggak duduk pesen makanan datang di meja, tapi kita masuk, kita kayak window shopping kan, kita lihat tempat makanannya, ada makanan apa aja ya, baru kita pilih, ambil di piring, bawa ke meja. Jadi kayak makan sambil window shopping lah istilahnya ya. Kita lihat-lihat, baru pilih gitu. Agak casual sih, nggak terlalu formal ya. Kalau di sini tone warnanya juga lebih monokrom, ada aksen-aksen ini kan ada ungu ya, kata Parador sendiri ungu ya warnanya ya. Emang nggak bisa lepas. Yang Fame brand identity, color identity-nya si Fame pakai warna ungu. Iya. Ya, ini outdoor areanya ya. Kita waktu itu bikin outdoor area karena orang Papua tuh banyak yang rokok ya. Iya. Jadi supaya mereka bisa makan sambil ngerokok. Nah, ini koridor juga lucu juga sih sebenarnya. Kita ambil konsep celluloid tape yang sebetulnya tuh kayak ada segmen-segmen dalam satu pita, tapi di pinggirnya itu ada bolongannya. Ini diambil untuk konsep koridor. Ya itu, jadi segmen-segmennya kan dari pintunya, sekat-sekat pembagian dindingnya, pintu, panel shaft MEP yang kita samarkan nggak berupa pintu, tapi ke panel yang seperti di bioskop gitu, now showing atau coming soon. Nah itu yang kita pakai untuk
panel penutup shaft MEP. Jadi neon Lalu box yang gitu ya. ya neon box ya. Neon box ya itu ya. Ini penerapannya pakai lampu ya dia? Kayaknya enggak. Neon box dianya. Neon box ya. Ya, seperti di ya showcase-nya si 21 gitu yang now showing dan sebagainya gitu. Koridor, terus ini lobby lift-nya juga kita pakai aksen lampu warna ungu. Ini pakai akrilik ya. Guest room, yang ini kamar-kamarnya. Ya, warnanya masih sama, monokrom dengan aksen ungu. Ini kalau yang kamarnya twin ya. Kalau di sini twin itu masih agak luas ya kan. Beberapa hotel lain kan twinnya agak mepet ya. Soalnya kamar yang di Jayapura ini emang kamar lebih besar sih karena permintaan dari si Pak. Dan ukuran kasur, ukuran yang kasur twin sama kasur double juga besar. Seharusnya kita twinnya cuma 900, si Pak Christian minta 1.200. Yang si double seharusnya 1.600, Pak Twin minta yang 2.000 ya. Minta yang king nih. Jadi ya ukuran kamar lebih besar jadinya. Iya, ini karena dia dia upgrade sih ya dari standar frame yang awalnya ya. Di upgrade kan, semua, iya. Di upgrade. Iya, frame itu kan sebenarnya bintang 3 tapi ini jadi 3 plus 2 sih sebenarnya. Oh, 2 ya? Bintang 2 plus si frame ini. Oh iya. Iya, 2 plus, tapi ya karena upgrade-nya terlalu banyak, akhirnya ya setara bintang 3 sih, ini 3 plus jadinya. Soalnya kita nggak ada kolam renang, nggak ada meeting room-nya juga yang nggak terlalu banyak, yang nggak terlalu besar ya, tapi kalau sekarang juga lumayan besar. Terus ini ada restoran, terus ada specialty restoran juga kan di atas. Harusnya sih specialty restoran di bintang 2 nggak ada sebenarnya. Akhirnya malah nambahin lagi gitu dianya. Pertimbangan bisnis ya waktu itu ya. Pertimbangan bisnis karena investnya udah lumayan besar, akhirnya dia mau nggak mau ya harus naikin upgrade kamarnya, upgrade fasilitas. Jadi itu ada identitinya lebih kayak si yang tadi kayak Hollywood yang kayak dunia perfilman gitu ya. Ada konsepnya. Kalau misalkan yang arah yang lainnya mungkin nggak dapat konsepnya, dia kurang cocok. Akhirnya dia milih si brand ini akhirnya. Di kamar mandinya Mandi. Ya poolnya juga kita buat konsepnya seperti pemandian umum ya, kayak karena kolamnya sendiri kan di atas ya. Kalau nggak salah waktu itu dia pernah bilang ini seperti infinity pool atau sky pool yang salah satu yang di Jayapura ya, mungkin yang paling mendekati ini kalau pinggirannya alam ya. Kalau kita kan karena hotel di tengah kota ya, ini view-nya view kota ya. Itu kota. Sama ada fitur-fitur yang tambahan untuk di kolamnya tuh kita tambahin kayak floating sunbed gini. Ini pool side-nya juga ada yang kita pakai buat extension dari restoran ya. Jadi kalau penuh bisa makan di pinggir kolam juga. Ya prasadannya sih kira-kira begini ya, tone warnanya masih monokrom dengan aksen, terus ada permainan lighting juga, view-nya ke kota. Ya ginilah kira-kira. Ini yang konsep awalnya, kursi yang gantung tadi. Di belakangnya ada ruang bilas, wastafel. Lalu ini ada tangga turun ke restoran nama lift. Ini ruang makannya sama poolside sunbed dan lain-lain tuh di sini, kursi-kursinya, di kolamnya. Ini view-nya ke belakang itu ke bukit ya. Kalau samping kanan sih kayaknya itu ke laut ya. Oh ini yang ke kiri ya? Iya. Ya. Ini kota, ke depan kota. Dari kursinya gini, gila. Ini untuk liftnya. Jadi emang kita dapat cari suasananya agak-agak semi resort ya dulu.
Iya. Kita pakai agak banyak elemen batu, tanaman, skybar. Ya, skybar ini kita ambil konsepnya ini sih, rumah tradisional di Papua yang kebanyakan rumah pohon ya, karena dia juga paling atas kan ya ruangan ini fungsinya. Jadi ini diambil untuk kayak pola-polanya, terus bahan-bahannya, presidennya sih kita ambil rencananya banyak vegetasi ya, pohon-pohon, ada beberapa planter, terus di perimeter juga ada tanaman-tanaman. Bahan-bahannya juga variasi kayu, batu, kira-kira begini awalnya. Ada planter, tapi planter juga akhirnya dihilangkan sih ya, kalau nggak salah. Ya, cuma jadi di tanaman artifisial deh, kalau nggak salah ya, atau asli? Ada yang artifisial, ada yang asli itu di perimeter, kalau nggak salah. Oke. Yang pohon besarnya itu artifisial ya? Pohon besarnya artifisial, dan kursinya juga nggak semuanya. Kalau ini kan ada kursi yang fix. Iya. Jadi seperti island satu, terus dikelilingin kursi, meja. Ya. Kalau sekarang sih lebih Udah lebih semua, kan? bebas ya, lu semua. Iya. Meeting room sih ini konsep awalnya ya. Jadi kalau meeting room kan ada, kita pakai panel akustik atau acoustic cloud gitu yang digantung-gantung untuk bantu akustiknya. Jadi ya berhubung meeting juga kita itu kan brainstorming, kita cari ide, kita kumpulin gagasan dari semua peserta ya. Kalau orang mikir kan selalu divisualisasikan seperti ada di atas kepala tuh kayak ada awan berupa lampunya, lampu gantung gitu, atau panel-panelnya. Kalau di sini ya seperti ini, kita ada panel-panel yang digantung yang sebetulnya ini bentuknya agak lombang gitu. Jadi agak itu tadi yang meeting room ini kan karena ada satu lantai yang function room semua ya. Jadi ini pre-functionnya kita juga konsisten dengan tema Hollywood itu, kita pakai grafis. Rencananya kita pilih grafis yang monokrom dari icon Hollywood untuk untuk elemen dekoratif interiornya. Ya. Nah, kursinya bukan kursi director nih jadinya. Ya, kursi biasa jadi. Kursi biasa. Terus nih gantungan bajunya memang standarnya begini ya, huruf F. Ya, standar dari FM. Ya. Terus ini ruang meetingnya ya. Ya. Ruang meeting. Jadi kalau sebelumnya kan ini yang konsep cloud itu ya di tengah. Jadi akhirnya karena optimasi biaya, kita redesign lagi atasnya. Panel-panel itu dirasa terlalu mahal. Desainnya ya ini, jadi kita pakai seperti laser cut di atasnya. Lighting itu ya. Begini, ya. Jadi ya, memang agak beda sih dengan yang awal. Ini skybar ya, ruang meeting VVIP. Jadi di atas skybar itu kan ada dari owner minta ditambah ruang meeting VIP eksklusif gitulah untuk VIP lounge gitu ya. VIP lounge yang bisa disewakan ya kalau nggak salah itu. Iya. Ya ini emang lebih 360 derajat ya, bisa ngelihat ke kotanya keliling gitu dari ruangannya. Kamarnya tetap sih kita pakai yang grid itu tetap jadi. Ini restorannya juga ya. Ini ruang yang di atas ya. Lounge ya. VIP lounge ya. Ini meeting room yang di depan. Di depan ya. Ya, depan. Di dalam. Ini kayaknya sudah mulai masuk ini suite ya, yang paling atas ini ada tambahan. Ini
buffetnya, meja buffetnya. Sini. Restorannya jadi seperti ini. Harganya lumayan nih mendekati ya. Ya, Nggak terlalu banyak berbeda. ya. Creative Lounge. Creative. Ya, tingkat. Restoran, suite, kolam renang. Oh, ini yang ke bukit ya. Lobby ya. Lobbynya nggak jadi pakai red carpet. Kursinya juga ternyata kursi Lebih sederhana ya. Oh, ini function. Ini nggak pakai icon tapi masih monokrom sih ya. Kalau gambar ini kan dari Parador udah punya ya, apa kayak library-nya gitu ya. Kita beli license ya sih. Kita nggak bisa sembarangan masalah license yang baik. Ya, ini skybar-nya ya, jadinya jadi apa? Ada satu lah, paling nggak Pohon ya. pohonnya nggak habis sama sekali lah, di pinggirnya juga masih ada. Ini yang ruang VVIP. Kita jadi buat ada 2 lantai di sini.